Selamat pagi anak-anak dan selamat datang di materi Bu Agatha, yaitu materi tentang ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Baik, berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau telah melimpahkan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami semua untuk mempelajari materi yang baru. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu membimbing kami dan berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah selesai berdoa, saatnya Ibu akan memberikan pretest sebelum kalian memulai pelajaran. Nah, siapa yang gak suka pretest? Angkat tangan. Pasti suka semua kan? Nah, Ibu akan memberikan pretest pada gambar di samping Ibu dan silahkan mengerjakan di Word, lalu kirimkan ke email Ibu setelah selesai pelajaran ini. Nah, pretest itu diberi waktu selama 3-4 menit per soal. Jadi, di situ ada 2 soal dan lama waktunya selama 8 menit. Oke, anak-anak.
anak-anak, selamat karena kalian sudah selesai mengerjakan pretest yang telah Ibu berikan. Lalu, Ibu akan menunjukkan gambar. Tara! Ini adalah gambar bubur ayam. Siapa yang pagi ini makan bubur ayam? Ayo, angkat tangan. Nah, bubur ayam itu berisi karbohidrat, lemak, serta protein. Jadi, bubur ayam merupakan makanan yang sehat untuk kita. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis proses pencernaan pada manusia. Dan yang kedua, Ibu akan mengaitkan fungsi organ sistem pencernaan dengan bioprosesnya. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu sudah mengirimkan video yang berupa GOM Player. Nanti silahkan kalian membuka dengan aplikasi GOM Player. Di laptop kalian bisa, di HP kalian bisa. Lalu silahkan kalian klik pada GOM Player itu, kalian bisa mainkan. Itu namanya adalah Virtual Lab. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, silahkan kalian bermain Virtual Lab dan memperluas wawasan kalian melalui Virtual Lab. Nah, di Virtual Lab itu terdapat kentang, es krim, ikan, kue, dan bahkan apel. Nah, di situ ada berbagai macam makanan yang biasa kita makan, dan makanan tersebut akan diproses ke dalam tubuh kita. Apa saja nih gizi-gizinya, apa saja nih enzim yang bekerja dalam tubuh, apa saja organ pencernaan yang bekerja dalam tubuh. Nah, di situ setelah kalian mengerjakan virtual lab, Ibu kemarin sudah membagikan tentang LKPD atau lembar kerja siswa. Silakan kalian tulis laporannya di LKPD. Misalnya kalian memilih kentang, silakan kalian menulis laporan tentang kentang sesuai dengan tabel yang telah Ibu berikan. Lalu jawablah soal-soal diskusi. Kalian berdiskusi dengan diri sendiri ya, karena pada saat pandemi ini berdiskusi silahkan lebih gampang untuk berdiskusi dengan diri sendiri. Baik, kalian bisa mengerjakan dari 20 sampai 25 menit. Nanti Ibu akan menunggu. Setelah itu Ibu akan menjelaskan. Selamat belajar.
Kalian sudah selesai bermain virtual lab belum? Dan sudah menulis laporannya belum? Laporan dikumpulkan nanti setelah selesai pelajaran ya anak-anak. Lalu ibu akan menjelaskan fungsinya apa sih kalian itu bermain virtual lab dan sangat asik sekali. Nah, fungsinya adalah ini. Di virtual lab kalian yang pertama itu adalah menemukan proses pencernaan makanan yang diawali dengan mulut. Ya, mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis melibatkan peran gigi. Gigi kita berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Ya kan? Siapa yang tidak punya gigi atau ompong? Pasti punya gigi semua kan? Nah, yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Pada proses pencernaan kimiawi, air liur kita atau biasa disebut dengan saliva itu memiliki dua enzim. Yang pertama, enzim amilase dan enzim lipase lingual. Enzim amilase itu berfungsi untuk memecah pati atau amilum menjadi maltosa agar dapat diserap oleh usus kita. Dan yang kedua, enzim lipase lingual yaitu meminimalkan ukuran lemak kita agar lebih halus. Nah, pada lidah itu akan mendorong makanan yang sudah halus menuju ke esofagus. Pada proses pencernaan mulut ini merupakan proses pencernaan amilum dan lemak yang telah dimulai. Nah, seperti itu. Kita akan ke slide 2. Pada proses pencernaan di organ yang ketiga adalah duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan peran enzim. Yang pertama adalah enzim tripsin. Enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas, lalu kemudian diaktifkan oleh enterokinase. Enzim tripsin itu berfungsi untuk memecah protein menjadi ikatan peptida yang lebih kecil, yakni asam amino. Proses pencernaan protein itu terjadi pada enzim tripsin. Lalu proses pencernaan lemak itu ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah lemak diuraikan menjadi partikel-partikel kecil oleh garam empedu. Yang kedua, partikel-partikel lemak yang kecil dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan kriselol. Nah, pada proses tersebut, proses merupakan proses pencernaan lemak. Dan
Pada organ keempat yang berperan adalah ileum atau usus halus. Nah, pada usus halus ini atau ileum itu melibatkan amilum. Amilum itu pada karbohidrat itu diserap dalam bentuk monosakarida, dan protein itu diserap dalam bentuk asam amino. Lemak itu diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Lalu yang terakhir adalah vitamin dan mineral. Nah, pada usus halus ini terdapat villi atau jonjot usus. Pada organ kelima dan yang terakhir adalah organ yang berperan itu kolon atau usus besar kita. Jadi pada usus besar kita atau kolon itu sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh diserap masuk ke kolon sehingga terjadi penyerapan air, sehingga sisa makanan itu memadat dan membentuk tinja atau feses yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh anus kita. Nah, pada kolon ini terjadi tempat penyimpanan sementara feses. Nah, tidak terasa kan pelajaran Ibu hari ini selesai. Jadi anak-anak jangan lupa mengumpulkan pretest dan hasil LKPD kalian atau hasil laporan dari virtual lab yang telah kalian lakukan tadi. Dan yang terakhir adalah post-test. Post-test ini kalian mengerjakan sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan hati kalian setelah mempelajari proses pembelajaran hari ini. Nah, post-test sudah ada di samping Ibu, lalu silahkan kalian menulis post-test berupa